Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Terungkapnya harta tak wajar, ex-pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo telah membongkar adanya transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan terjadi sejak tahun 2009. Itu tadi kata Menko Polhukam ada 300 triliun dugaan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan sejak 2009. Sementara kalau kita lihat lagi saudara, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh mengungkap ada 69 pegawai Kementerian Keuangan yang hartanya tak wajar dan akan diperiksa. Lalu bagaimana mencegah agar tidak ada lagi kasus harta tak wajar dari pejabat negara? Kami akan membahasnya setelah informasi berikut ini. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan adanya laporan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan senilai 300 triliun rupiah. Mahfud MD menyebutkan ada 160-an laporan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu. Laporan transaksi janggal itu terjadi dalam kurun waktu 2009 hingga 2023. Menurut Mahfud, transaksi mencurigakan itu diduga melibatkan 460 pegawai Kementerian Keuangan. Terkait 300 triliun, Pak, itu dari tahun berapa ya Pak itu? Itu tahun 2009 sampai 2023. Ada 160 laporan lebih, 160 laporan lebih sejak itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah dikumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu, yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Mahfud menjelaskan laporan itu menumpuk dan selama ini tidak ditindaklanjuti hingga akumulasi nilainya mencapai 300 triliun rupiah. Tapi sejak tahun 2009 karena laporan tidak diupdate, tidak diberi informasi respon. Kadangkala respon itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael itu jadi kasus selalu dibuka, loh ini sudah dilaporkan dulu kok didiemin gitu. Baru sekarang dulu angin Prayitno sama, nggak ada yang tahu sampai ratusan miliar diungkap oleh KPK baru dibuka gitu. Nah itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem aja ya menurut saya. Mungkin saya sangat hormat dan salut pada Bu Sri Mulyani yang begitu hebat itu untuk membersihkan itu, sudah lama mengambil tindakan-tindakan cepat, tapi menumpuk sebanyak itu karena bukan Sri Mulyani itu ganti menteri udah 4 kali kan kalau sejak tahun 2009 tidak bergerak, dan keirjenan baru memberi laporan kalau dipanggil kali, sehingga Pak itu hanya kecil-kecil itu kan tidak ada masalah gitu. Terkait temuan transaksi janggal 300 triliun di Kemenkeu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyatakan pihaknya belum memiliki datanya. Komentar beliau saya suruh nanggapin repot gitu. Menurut saya sih ya nanti aja lah kalau ada datanya ya kita sampaikan gitu. Tapi bagusnya tanya sama beliau lah gitu ya. Dari mana sih dapatnya gitu kan. Saya nggak tahu. Asli nggak tahu. Temuan transaksi janggal 300 triliun di Kemenkeu telah dilaporkan Mahfud MD ke Menteri Keuangan Sri Mulyani dan PPATK. Tim Liputan Kompas TV. Belum tuntas kasus Rafael dan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, kini terungkap lagi adanya transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Bagaimana mengusut temuan yang disinyalir Menko Polhukam Mahfud MD ini? Kita akan bahas bersama Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang. Selamat malam Pak Saud, apa kabar? Kabar baik, selamat malam kembali Indonesia. Pak Saud, dari pernyataan terakhir Menko Polhukam ada temuan baru transaksi janggal 300 triliun rupiah. Ini kalau KPK periodenya Pak Saud, waktu itu apakah mendengar juga data atau laporan ini? Dan gimana Pak Saud melihat
hal yang terjadi saat ini di Kementerian Keuangan, pejabat kaya yang akhirnya mulai diusut satu persatu? Ya soal pajak ini sejak saya tahun 85 masuk BIN itu udah ada soal pajak. Makanya laporan pertama saya jadi Intel itu penyelewengan pajak di salah satu perusahaan. Begitu balik ke Jakarta nggak ada tindak lanjut, saya marah-marah sama bos saya bilang, udah tugas kamu ngelapor. Coba. Tahun 87 itu. Makanya dalam paper saya masuk KPK itu stated di dalam paper saya nyebut soal pajak prioritas. Dan oleh sebab itu ketika kita di sana, Pak Agus, saya, Pak Laude, Pak Alek, dan Ibu Basaria, prioritas di teks ini sangat detail kita, bahkan masuk ke taping box. Kalau kamu makan di restoran, diupayakan hari itu juga 10%-nya masuk ke dinas pajak dan seterusnya. Tapi detail-detail seperti itu kan kelihatannya di permukaan gitu. Iya. Ya kan? Tapi bagaimana sebenarnya perilaku tax officer ini kan yang selalu berselimut di balik undang-undang dan selalu berselimut di balik kepentingan negara, itu kan kesannya untouchable. Coba tanya orang BPK, pernah nggak ngaudit pajak? Pasti dia bilang nggak bisa, BPK nggak bisa ngaudit pajak. Itu nggak boleh itu. Apa BPK kendalanya itu malah sebenarnya lebih Pak Saud? tinggi. Ya selalu bicaranya undang-undang. Selalu bicaranya undang-undang. Sedangkan BPK itu di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu dia masuknya. Malah lebih tinggi itu dari segalanya gitu. Jadi maksud saya gini loh. Ini nanti akan begini terus. Lu catat deh ya. Saya ngomong hari ini gitu. Kita lihat nanti. Ganti Bu Sri Mulyani atau nggak ganti. Nanti kita lihat. Kan tadi udah dibilang oleh Pak Mahfud. Tahun 2009. Berarti kan hampir 26 tahun gitu. Kok aneh 26 tahun. Saya tahun 87 udah ngomong kayak begitu kok kerja saya. Saya ingat bener laporan saya pertama jadi Intel itu laporannya pajak. Ada satu perusahaan itu nebang-nebangin hutan nggak bayar gitu. Dapat info valid banget itu. Tapi itu yang saya maksudkan kembali lagi, kalau ketika kita sudah mulai tidak mau di check and balance, apapun bentuk check and balance, entah itu lewat NGO, entah itu lewat hukum, entah itu lewat instansi terkait, entah itu kalau kita bicara penegak hukum, yaitu berarti kejaksaan, kepolisian, dan KPK. Ya, pajak ini kan terkesan untouchable dari sisi yang disebut yang undang-undang perlindungan pajak. Ini persoalan besar kita. Yang nggak boleh kita bilang, oh nggak begitu kali Pak Saud, siapa bilang nggak gitu, coba tanya deh konsultan pajak sama orang-orang pemerhati pajak, pasti ngomongnya sama gitu loh. Ya. Jadi maksud saya, tanpa kita harus bicara karena kita nggak punya bukti sampai kita bisa mempidanakan orang, apakah itu nanti pasal 5, pasal 12, atau pasal gratifikasi, atau pasal 2, dan seterusnya. Ya kita tetap harus berpikir, karena gini, kalau kita bicara LHKPN, itu mindsetnya saya berulang-ulang mengatakan itu pencegahan. Tapi sebenarnya kita berpikirnya terus penindakan. Masa sih ada petugas pajak mereka dapat uang segitu itu karena hasil murninya, kan kita nggak boleh menuduh, tapi kita juga nggak boleh lepas begitu aja. Ya. Nyatanya kok sampai ketemu angka sampai 400 T di 400 orang, satu orang jadi kira-kira hampir 1 T gitu kan ya. Iya. Jadi gitu. Nah, kalau Pak Ya. Mahfud juga kan bicara soal penindakan tadi, menyebut biasanya yang seperti ini, laporan ini baru ditindaklanjuti kalau udah ada dugaan tindak pidananya atau bahkan sudah jadi kasus. Pak Saud lihatnya apakah polanya seperti ini begitu, dan selain tadi berlindung di balik undang-undang perlindungan pajak, apalagi yang jadi kendala? Ya, pertama memang yang paling penting adalah filosofi menagih pajak ini yang kita harus dalami lebih detail lagi. Apakah mereka sudah bicara yang kita sebut selalu di penegakan hukum itu kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Kan kita tahu banyak orang-orang kemarin pajaknya dikejar-kejar, padahal sebenarnya dia nggak segitu, sampai orang itu pangsan, orang itu stroke, sampai orang itu sakit. Banyak kejadian-kejadian begitu dia nggak nyangka. Pertama karena dia nggak paham, karena ilmu pajak ini juga kayaknya ilmu tersembunyi kesannya. Iya. Coba aja lihat deh pengamat-pengamat pajak NGO yang benar-benar pengamat pajak di Republik ini ada berapa. Bisa dihitung pakai jari. Yang benar-benar berintegritas loh ya. Ya. Bisa dihitung pakai jari. Yang lain cuma ya begitu-begitu aja gitu. Jadi maksud saya, ini kita harus mengubah ini secara bersama-sama, karena memang tidak ada negara survive tanpa pajak ini. Tapi kalau tax ratio 10-13% buat negara G20, ada yang lainnya 30%, itu memalukan sebenarnya. Jadi ini ada banyak yang harus diubah sistemnya itu ya. Kemudian bagaimana
sistem target yang selama ini juga itu menjadi pintu masuk korupsi. Ini banyak, jadi kita harus duduk deh, jangan sepotong-sepotong deh. Nanti Menko ini bicaranya sepotong, Ibu Sri Mulyani bicaranya sepotong. Terus nanti pimpinan Republik ini bilang hati-hati dengan pajak, nanti pemodal nggak mau datang. Itu memberi kepatuhan pajak atau mengirim sinyal seperti apa? Nggak bisa kayak begitu. Pajak itu kaitannya adalah keadilan, kewajiban, dan haknya. Di situ yang harus seimbang gitu. Gitu, Mbak. Dan ini jadi celah adanya tindak pidana korupsi misalnya begitu Pak Saud, kalau tidak clear regulasinya, tidak clear penindakannya. Ya, itu yang saya maksudkan kembali lagi, bagaimana kita bisa men-check and balance mereka. Dengan pertama tadi itu dengan sistem yang kita lakukan dengan tidak ada yang namanya self assessment. Di negara lain juga banyak self assessment. Tapi self assessment itu kalau diurut satu persatu kompleksitasnya, di situ juga memungkinkan masuknya pintu-pintu isu-isu korupsi. Kalau seumpamanya 300 kasus tadi itu katakanlah ada datang di keuangan, katakanlah custom ataupun di pajak ya, itu sudah pastilah itu isunya pasti korupsi. Nggak usah bicara lagi predicate crime, itu udah TPPU pasal 5. Ya kan? Apakah itu umpamanya pasal 5 itu dititipkan ke orang lain atau pasal 2 dan 3-nya yang dilakukannya sendiri, yang menurut saya pasal 26 itu bilang undang TPPU itu kita nggak perlu predicate crime lagi. Udah jelas dia kerja di situ, kita curiga, kita tanya, ini lu punya duit segini dari mana? Nggak bisa dijelasin. Udah itu udah TPPU sudah. Oke, jadi mindsetnya harus ke sana, harus sensitif begitu ya. Kalau TPPU ya langsung tindak bagaimana untuk mencari tindak pidananya ya TPPU itu penyelidikannya ya. Sampai Indonesia Malam kembali masih bersama dengan Saud Situmorang. Pak Saud, tadi menarik, harusnya berani aja tuh mulainya ya pengusutannya seperti TPPU. Tapi yang ingin juga publik tahu secara awam gitu. Sebenarnya bentuk laporan, misalnya kecurigaan, adanya transaksi mencurigakan, itu laporan awalnya kayak gimana sih Pak Saud? Apakah misalnya nilainya itu kecil-kecil, jadi tidak bisa diproses? Atau ada pembiaran sengaja begitu? Ya, kalau bicaranya KPK itu kan selalu uangnya itu di atas 1 miliar kalau bicara korupsinya di situ. Tetapi kalau kita bicara PPATK nggak begitu. Dia melihat dari prinsip yang di perbankan know your customer. Artinya customernya itu profilnya ya gaji biasa, orang ini pastilah paling tinggi 50 juta sebulan atau 40 juta. Tapi ujuk-ujuk kok tiba-tiba ada yang masuk ya kan. Itu begitu masuk itu kan pasti di luar profilnya dia. Itu alarm pasti bunyi, ning 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 ning, kasih tanda. Kemudian perbankan lapor PPATK. Dicek nama-namanya, didalemin sama mereka, pakai metode cross check, double check, triple check, lihat lagi, ditelusuri lagi. Nggak menutup kemungkinan, saya pikir juga mereka benar-benar melakukan metode-metode yang dilakukan intelijen yang lebih profesional, apakah itu dengan teknologi dan seterusnya, sampai kita meyakinkan bahwa ini uang tidak sesuai dengan profil orang itu. Kemudian keluarlah kemarin yang kita pernah sebut itu 183 triliun hasil korupsi yang kemarin dilaporkan awal tahun. Itu kan semuanya saya nggak tahu akumulasinya karena saya nggak tahu persis bentuk laporannya. Tapi pengalaman saya selama menerima laporan BPPATK itu barang sudah mateng. Contohnya gini nih, ada orang jabatannya sangat high profile di Republik ini, masuk rekening ke istrinya, masuk ke rekening ke suaminya, terus PPATK lapor, ya kan? Nah kemudian ini kan harusnya didalemin. Tapi lagi-lagi Mbak nggak bisa maksa saya kalau bicara KPK itu bicara kolektif kolegial, nggak bisa Saud Situmorang sendiri. Di situ juga satu masalah lain lagi gitu kan, ada masalah politik di situ, jadi runyam. Kompleks. Jadi sebenarnya kalau pertama tadi ada laporan masuk ke istrinya dan masuk ke suaminya nggak sesuai profilnya dan ditelusuri oleh PPATK ini dari orang-orang yang nggak jelas. Sebenarnya itu sudah TPPU, nggak perlu kita pusingkan apakah dia meres, apakah dia maksa, apakah dia minta proyek dan seterusnya dan seterusnya. Yang jelas ada masuk duit ke tempat kamu, ini dari mana? Tinggal asalnya kita dari mana? aja. Buktikan gitu ya Pak Saud. Yes, ya itu yang disebut sebagai pasal 69 itu yang artinya nggak perlu predicate crime. Tolong kamu buktikan ini masuk 3M dari mana ini, gitu kan? Ya itu kita harus di TPPU kan, tapi kita kadang-kadang kan nggak mau kayak begitu. Sampai kemudian kita bilang ya undang-undang illicit enrichment-nya deh, nasibnya akan sama dengan undang TPPU nanti. Karena ini bicara implementasi gitu loh. Nah agar efektif implementasinya singkat saja Pak Saud apa dong jadi kuncinya? Kalau mau betul-betul bersih-bersih sekarang.
Ya itu kan semua sudah ada badan nanti. Kalau nanti illicit enrichment mungkin ada badan lagi yang bagian nyita-nyita itu ya kan. Kalau sekarang kan ada PPATK, kemudian koordinasi dengan KPK. Yang penting sekarang itu karena kita bicara selalu muaranya itu pencegahan, tetapi kita nggak berpikir penindakan, Ya. ya kan? Kita tetap memang berpikir pencegahan lebih bagus, tapi di belakang itu penindakan. Penindakan itu apa? Anda harus detail, harus mengikutinya, kemudian mendalami, meng-cross-check, double-check. Kalau kemudian masuk meja, itu pencegahan yang sesungguhnya kayak begitu, sangat normatif. Ya. Jadi maksud saya pertanyaan kembali lagi kepada pertanyaan Mbak tadi, bahwa ya semua kita, masyarakat terlebih, udah sadar pajak, laporin tetanggamu berapa. Ya. Saya pernah dapat laporan, Mbak, lagi jalan nih di mall, bikin paparan apa, saya pernah ngomong di TV mana ya, saya lupa. Dia bilang begini, Pak Saud, ini tetangga gua kaya banget, tangkap dong. Itu pun informasi yang sumir itu kalau Anda dalamin tuh bisa kan? Iya, iya. Tinggal gua tanya, tetangga lu di mana alamat lu? Nah, Iya. kita amati tetangganya. Jadi jangan nunggu-nunggu. Oh, laporannya nggak lengkap. Ada 8.000 masuk laporan ke KPK. Laporan nggak lengkap. Lu dalemin. Jangan malah bilang, mana laporannya lagi. Itu kerja lu gitu loh. Ya. Jadi jangan malah menyuruh orang lain laporan kurang lengkap segala macam. Itu tadi ibu tadi aja kalau lagi gue kerja gue itu gue tanyain itu. Cuman kadang-kadang kan ya kan di mana tinggalnya Bu dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jangan-jangan ini pejabat atau apa. Jadi maksud saya jangan bikin pembenaran-pembenaran lah bahwa kita ini sulit untuk mencari fakta. Nggak ada yang sulit ketika EKTP sudah ada. Anda nggak bisa lari dari PPATK. Oke. Nah, tapi kalau bicara KPK bisa jemput bola atau tidak, Pak Saud? Kadang-kadang memang kan selalu paham bener ya, kita kurang ya. Jadi hampir 300 lebih orang yang harus diawasin. Kerjanya cuma sekian orang. Tapi ini kan, wah Pak Saud pembenaran di eranya dia. Bisa dibayangkan, nge-cross check. Tapi ternyata bisa disampling. Ya. Ambil dulu di random gitu ya kan. Ngambil dari informnya dari Kapoldanya, Kapolresnya, atau Pangdamnya, atau siapapun lah gitu ya kan. Ya. Kemudian nanti dari situ kan dari menterinya segala macam itu di random nanti tanya, Pak, ini kemarin beli mobil tahun sekian. Ini harganya sekian nih, sekian ribu cc nih. Dari mana Bapak duitnya? Ya, jangan didiemin, harus ditanya kalau menurut saya. Asalnya dari mana dan dikejar gitu ya, Pak. Dan seterusnya. Ya, terus kemudian wah ini menuduh nih. Nggak nuduh, Pak, kita bicara undang-undang. Saya juga nggak berani kayak gini, Pak. Kalau ini kan tugasnya kita, LHKPN. Mengklarifikasi dari mana harta, kan gitu. Jadi nggak nuduh juga. Jadi sebenarnya enak sama enak begitu. Iya, betul. Terima kasih Pak Saud Situmorang sudah berbagi sudut pandang soal ini, Wakil Ketua KPK 2015-2019. Terima kasih Pak Saud. Iya, mudah-mudahan kita bisa ngejar lah ya ketinggalan tax ratio kita. Amin. Ini yang diharapkan publik juga. Terima kasih Pak Saud.